Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Salsabila Irawan dan rekan saya Salsa Sabrina Fitriani, mahasiswi dari Program Studi Bahasa Mandarin dan Kebudayaan Tiongkok, Universitas Al-Azhar Indonesia. Kami akan menjelaskan mengenai rancangan Value Proposition Canvas dan model bisnis Canvas dari bisnis yang kami buat, yaitu Spring Rolls 2S, yang menjadi bagian dari tugas mata kuliah Jiwa Kepemimpinan dan Kewirausahaan dengan dosen pengampu Bapak Ahmad Tirzun, STMK. Poin-poin yang akan kami bahas yaitu yang pertama, Product Explanation, yang kedua, Value Proposition Canvas, yang ketiga, Model Business Canvas, dan yang keempat, Cost Structure. Baik, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu produk bisnis yang kami buat, yaitu Spring Rolls 2S. Sekarang, tren hidup sehat sangat populer di kalangan masyarakat. Banyak orang yang mulai peduli dengan kualitas makanan yang mereka makan. Tetapi, dengan kegiatan yang padat, seringkali orang tidak memikirkan kualitas makanan dan beralih untuk makan makanan yang cepat dan praktis, di mana makanan tersebut biasanya tidak sehat atau yang biasa kita kenal dengan junk food atau makanan cepat saji. Nah, Spring Rolls 2S ini hadir untuk mengatasi masalah tersebut. Spring Rolls menghadirkan makanan yang sehat, yang dibuat dengan bahan organik yang selalu fresh, non-MSG, rendah kalori, dan praktis. Tidak hanya itu, Spring Rolls juga memberikan informasi terkait kalori makanan yang kami buat. Sekarang, tidak ada lagi alasan untuk tidak makan makanan yang sehat. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang Value Proposition Canvas atau VPC. Apa itu Value Proposition Canvas? Value Proposition Canvas merupakan sebuah metode yang dapat membantu kita mengenal lebih dalam mengenai produk atau jasa, apa yang menjadi kebutuhan konsumen, sehingga kita dapat menciptakan value untuk konsumen sesuai dengan kebutuhan mereka. Pada Value Proposition Canvas terdiri dari dua elemen utama, yaitu Value Proposition dan Customer Segment. Di dalam Value Proposition terdapat Gains Creators, Pains Relievers, dan Product and Service. Di dalam Customer Segments terdapat Gains, Pains, dan Customer Jobs. Gains menjelaskan manfaat yang diharapkan atau yang menjadi keinginan dari konsumen. Pains, pengalaman negatif atau resiko yang pernah dialami oleh pelanggan dalam proses menyelesaikan pekerjaan atau suatu hal. Customer Jobs merupakan tugas fungsional, sosial, dan emosional yang dilakukan oleh pelanggan. Kemudian, pada elemen Value Proposition, Product and Service menjelaskan produk dan jasa yang kita tawarkan yang mana dapat membantu pelanggan menyelesaikan tugas fungsional, sosial, dan emosional. Gain Creators menjelaskan bagaimana produk dan jasa dapat membuat pelanggan merasakan manfaat atau diuntungkan. Dan Pain Relievers menjelaskan bagaimana produk atau jasa bisa menyelesaikan pengalaman negatif atau resiko yang pernah dialami oleh pelanggan. Sehingga Pain Relievers harus dapat mengurangi bahkan menghilangkan pains pada customer segment. Selanjutnya, saya akan menjelaskan Value Proposition Canvas dari bisnis kami, yaitu Spring Rolls 2S. Pada elemen Customer Segment terdapat Customer Jobs yang di dalamnya berisikan 1. Membuka aplikasi pemesanan atau menghubungi kontak person yang tersedia, yang kedua membuat pesanan Spring Rolls, yang ketiga melakukan konfirmasi pesanan, dan yang keempat memberi review. Selanjutnya, Pains. Di dalamnya terdapat 1. Kesulitan menemukan makanan yang sehat, 2. Kesulitan dalam melakukan pemesanan, 3. Pilihan menu makanan terbatas, dan 4. Sulit menemukan makanan yang ada informasi kalorinya. Selanjutnya, Gains. Di dalamnya terdapat 1. Kualitas bahan makanan terjamin fresh, 2. Proses pembuatan makanan bersih dan higienis, dan yang ketiga, harga yang terjangkau. Pada elemen Value Proposition terdapat Product and Service yang di dalamnya berisikan 1. Mudah dalam melakukan pemesanan, 2. Bisa memesan untuk tanggal tertentu, 3. Tersedia di berbagai aplikasi di handphone seperti GoFood, GrabFood, ShopeeFood, Instagram, dan WhatsApp. Yang selanjutnya yaitu Gains Creators, yang di dalamnya berisikan 1. Kualitas bahan makanan yang terjamin fresh, 2. Proses pembuatan makanan yang bersih dan higienis, 3. Harga yang terjangkau, dan yang keempat, makanan yang dibuat non-MSG. Dan yang terakhir, Pain Relievers. Di dalamnya terdapat 1. Kami menyediakan makanan yang dibuat dengan bahan organik, non-MSG, dan rendah kalori. 2. Pemesanan cepat dan pelayanan memuaskan. 3. Packaging makanan dibuat simpel dan praktis.
Dan yang keempat, tersedia banyak varian menu makanan. Dan customer bisa custom menu makanan sesuai keinginan mereka. Oke, terima kasih Salsa. Dari sini saya akan menjelaskan tentang bisnis model kanvas. Apa sih bisnis model kanvas itu? Bisnis model kanvas adalah alat manajemen strategis untuk mendefinisikan serta mengkomunikasikan ide atau konsep bisnis dengan cepat dan mudah. Bisnis model kanvas juga merupakan pertukaran nilai antara bisnis Anda dengan pelanggan Anda. Kenapa sih dalam bisnis itu kita memerlukan bisnis model kanvas? Tujuannya adalah yang pertama, satu, menggambarkan dengan cepat dan tepat tentang apa yang dibutuhkan oleh suatu bisnis. Yang kedua, memungkinkan Anda untuk memahami proses yang diperlukan untuk membuat keterhubungan antara ide Anda hingga membuatnya menjadi suatu bisnis. Yang ketiga, memperlihatkan seperti apa pengaruh keputusan pelanggan terhadap sistem bisnis. Yang keempat, memungkinkan setiap orang untuk mendapatkan ide yang jelas tentang gambaran bisnis Anda. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang model bisnis kanvas dari bisnis yang kami buat. Yang pertama adalah customer segment. Customer segment kita yang pertama adalah diet enthusiast, millennials, employee, vegetarian, vegan, dan gluten intolerant, health conscious, dan general public. Yang kedua adalah value proposition. Value proposition yang pertama adalah Spring Rolls 2S sebagai produsen makanan sehat berbahan dasar organik, gluten-free, non-MSG. Yang kedua, menyediakan Spring Rolls vegan, organik, gluten-free, non-MSG dengan harga yang terjangkau. Yang ketiga, membantu komunitas lokal dengan peluang bisnis baru. Yang ketiga ada channels. Channels kita ada e-commerce, website, dan media sosial. Yang keempat, customer relation. Customer relation kita yang pertama diskon dan promo di merchant. Yang kedua ada open reseller. Yang kelima ada revenue stream. Revenue stream kita yang pertama, customer bersedia membayar untuk memenuhi ekspektasi kebutuhan diet mereka. Yang kedua, menyediakan makanan cepat, sehat, dan fresh dengan berkelanjutan. Yang ketiga, menyediakan banyak varian dan pilihan untuk vegan, vegetarian, gluten intolerant, dan masyarakat umum. Selanjutnya adalah key resources. Key resources yang pertama adalah sumber bahan makanan lokal, modal usaha, tempat pengolahan, dan alat pengolahan standar makanan. Selanjutnya adalah key activities. Key activities membangun Spring Roll 2S brand, membeli bahan baku dari komunitas lokal, mempekerjakan komunitas lokal, dan mengolah bahan segar untuk dijadikan produk makanan Spring Rolls. Yang terakhir, ada key partners, komunitas lokal, supplier, reseller, partnership, dan merchant. Selanjutnya adalah cost structure. Cost structure kita yang pertama, biaya pengolahan makanan, biaya kemasan dan packaging, biaya marketing, dan biaya bahan baku produk makanan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang cost structure kita. Kita ada dua biaya, yaitu biaya tetap atau fixed cost. Yang kedua adalah biaya berubah atau variable cost. Biaya fixed cost kita kemakan senilai 207.000. Selanjutnya adalah biaya berubah. Biaya berubah itu biaya yang tidak tetap dan bisa berubah sewaktu-waktu. Untuk saat ini biaya kita ada di nominal 349.500 itu untuk 10 hari produksi. Selanjutnya, ada biaya variabel per bulan. Biaya variabel per bulan adalah bahan baku dikali 3. Karena kita 3 kali produksi, jadi total per bulannya itu kita dapat 1.048.500. Selanjutnya adalah HPP atau harga jual dan profit per produk. Harga per produk kita, dari packaging kita dapat 5.000, salad dressing 5.000, spring rolls 3 buah 25.000, sehingga total bersih adalah 35.000. Dari situ kami mengambil keuntungan sebesar 10.000, jadi total produk yang kita jual per produk itu 45.000. Selanjutnya adalah pendapatan kotor per bulan. Pendapatan kotor per bulan itu dari jumlah produksi dikali harga jual, yaitu 100 box dikali 45.000. Jadi totalnya 4.500.000. Selanjutnya adalah keuntungan bersih sebulan. Itu dari total pendapatan kotor dikurang biaya produksi, yaitu 4.500.000 dikurang 1.048.500. Kita dapat 3.451.500. Selanjutnya adalah rasio margin kontribusi. Harga penjualan itu 50.000 dari 100%, biaya variabel itu 35.000 dari 73%, dan margin kontribusi itu 15.000 dari 27%. Selanjutnya, oke,
biaya break even point unit. Biaya itu dari biaya tetap total dibagi margin kontribusi unit, yaitu 207.000 dibagi 15.000, kita dapat 14 produk. Selanjutnya adalah BEP rupiah. Itu dari biaya tetap total dibagi rasio margin kontribusi, yaitu dapat 207.000 dibagi 0,27. Dapat 985.714 perak. Selanjutnya adalah payback period. Itu dari biaya tetap total dibagi profit per bulan, yaitu 207.000 dibagi 3.451.500, kita dapat 0,06 bulan. Sekitar 2 hari kita akan balik modal. Oke, selanjutnya. Oke, dengan adanya value proposition canvas dan model bisnis canvas, diharapkan usaha kita tidak akan rugi atau terhindar dari kerugian, sehingga kedepannya akan stabil dan semakin maju. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.